dari kelompok 3, saya Zuhur Fahmadania. Saya Intiha Bima Tafriha. Saya Naila akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami mengenai sasaran penilaian. Sasaran penilaian. Apa itu sasaran penilaian? Sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Sasaran penilaian hasil pembelajaran itu dibagi menjadi 3 ranah. Ranah yang pertama yaitu kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang berhubungan dengan mental otak. Hasil pembelajaran ranah kognitif ini dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Bloom. Bloom mengatakan segala sesuatu upaya yang berkaitan dengan aktivitas otak disebut ranah kognitif. Dengan kata lain, ranah kognitif itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kecerdasan otak seseorang. Dalam ranah kognitif dibagi menjadi 6 jenjang proses berpikir, dari yang terendah sampai proses berpikir yang tertinggi. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah mengingat-ingat kembali atau mengenal kembali nama-nama, ide-ide, rumus-rumus, dan lain-lain. Proses berpikir pengetahuan adalah jenjang yang paling rendah dalam proses berpikir ranah kognitif. Contoh hasil belajar menggunakan jenjang pengetahuan yang pertama yaitu siswa mampu menghafal dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Yang kedua, siswa mampu mengingat atau mengenal nama tokoh-tokoh dalam bacaan bahasa Arab. Jenjang yang kedua yaitu pemahaman. Apa itu pemahaman? Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu hal yang sudah diketahui atau memahami sesuatu hal yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Seseorang dapat dikatakan paham apabila seseorang mampu menjelaskan sesuatu secara rinci dengan bahasa sendiri. Contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman yaitu pertama, siswa dapat menyimpulkan kembali isi bacaan berbahasa Arab. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan dari teks bacaan menggunakan bahasa sendiri. Jenjang yang ketiga yaitu penerapan. Apa itu penerapan? Penerapan adalah kemampuan seseorang untuk mempraktekkan suatu teori atau ide atau metode untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah penerapan. Contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang penerapan yaitu pertama, siswa mampu membuat contoh kalimat sesuai dengan pola yang telah diajarkan. Itulah penerapan. Yang keempat yaitu jenjang analisis. Apa itu analisis? Analisis yaitu kemampuan seseorang untuk memilah atau menguraikan suatu kesatuan menjadi berbagai unsur yang lebih kecil dan
mampu memahami hubungan yang terjadi antara unsur-unsur tersebut. Contoh hasil belajar dalam jenjang analisis yaitu siswa dapat mengidentifikasi struktur kalimat, yang mana subjek, yang mana objek, dan yang mana predikat, dan lain-lain. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan pikiran utama dalam paragraf suatu bacaan. Jenjang yang kelima yaitu sintesis. Sintesis itu kebalikan dari analisis. Kalau analisis itu memilah satu kesatuan menjadi unsur-unsur yang lebih kecil, kalau sintesis itu menyatukan unsur-unsur atau bagian secara menyeluruh sehingga membentuk pola yang baru. Contoh hasil belajar dari jenjang sintesis itu yang pertama yaitu siswa mampu menyusun mufrodat bahasa Arab menjadi kalimat yang benar. Yang kedua, siswa mampu menulis karangan dalam bahasa Arab. Jenjang yang keenam atau jenjang yang paling tinggi yaitu jenjang penilaian atau evaluasi. Jenjang penilaian ini adalah jenjang tertinggi dalam proses berpikir ranah kognitif. Nah, apa itu penilaian? Penilaian adalah suatu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan pada suatu nilai, situasi, atau ide-ide. Seseorang dapat dikatakan mampu berpikir evaluatif ditandai dengan kemampuan berpikir secara objektif karena dapat mengungkapkan kelebihan atau kelemahan terhadap sesuatu hal. Contoh hasil belajar dari jenjang penilaian yaitu yang pertama, siswa mampu membandingkan dua contoh kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, siswa mampu mengkritik kekeliruan dalam teks bacaan bahasa Arab. Poin B. Nah, ranah efektif ini pertama kali dikembangkan oleh David R. Cattrall dan teman-temannya pada tahun 1974. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada siswa ketika perhatiannya terhadap mata pelajaran bahasa Arab, kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab, dan motivasinya yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Ranah efektif ini memiliki beberapa jenjang. Yang pertama yaitu menerima atau receiving. Menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Pada jenjang ini siswa dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif taraf receiving ini yaitu ketika siswa menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Kemudian untuk mengukur ketercapaian indikator kompetensi afektif di atas, seorang guru bisa menggunakan beberapa instrumen. Ada 3 instrumen. Yang pertama yaitu lembar pengamatan untuk mengamati jalannya diskusi dengan tema misalnya mempelajari bahasa Arab bagi seorang muslim. Dengan lembar pengamatan itu, seorang guru bisa mencatat dan mencermati lalu lintas pendapat siswa yang mencerminkan diterima tidaknya nilai tentang perlunya seorang muslim mempelajari bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu skala sikap.
Skala ini berisi sejumlah pernyataan mengenai pentingnya bahasa Arab bagi seorang muslim. Untuk selanjutnya dimintakan respon siswa apakah mereka setuju atau tidak. Kemudian pernyataan itu bisa dalam bentuk sikap positif atau dalam bentuk negatif. Jika pertanyaannya adalah positif, maka jawaban siswa yang sangat setuju diberi skor lebih tinggi. Kemudian sebaliknya. Yang ketiga yaitu guru juga bisa menugaskan kepada siswa untuk menuliskan pendapatnya dalam bentuk artikel yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih sikapnya, bagaimana sesungguhnya sikap siswa terhadap fenomena yang dinyatakan. Jenjang yang kedua yaitu responding atau menanggapi. Responding ini mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan responding adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap salah satu cara. Jenjang ini setingkat lebih tinggi dari receiving, dari menerima tadi. Contoh hasil belajar ranah afektif jenjang responding adalah siswa tumbuh hasrat untuk mempelajari bahasa Arab lebih jauh karena menyadari betapa pentingnya bahasa Arab. Kemudian jenjang yang ketiga yaitu valuing atau nilai. Valuing artinya memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan dan objek. Contoh hasil belajar efektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemauan yang kuat dalam diri siswa untuk mempelajari bahasa Arab baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat karena disadari keyakinan dan penilaian bahwa mempelajari bahasa Arab sangat penting bagi seorang muslim. Nah, untuk yang keempat yaitu organization atau mengelola. Organization ini artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan suatu nilai dengan nilai yang lain. Contoh hasil belajar afektif taraf penilai organization adalah siswa mendukung keputusan pihak manapun yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan bahasa Arab di Indonesia. Yang kelima, jenjang yang kelima yaitu karakterisasi atau menghayati. Karakterisasi by value atau orang value kompleks yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Yang ketiga adalah ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dikemukakan oleh Simpson bahwa hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan dalam bertindak individu. Nah, klasifikasi hasil belajar psikomotorik menurut rumusan Simpson terbagi menjadi 7 tingkatan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah persepsi, kedua kesiapan, ketiga gerakan terbimbing, keempat gerakan terbiasa, yang kelima gerakan kompleks, yang keenam adaptasi, dan yang ketujuh originasi atau kreativitas. Tingkatan yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah kemampuan hasil belajar psikomotorik yang paling rendah, yakni kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala, kemampuan menangkap stimulus, menerima isyarat, dan menerjemahkannya dalam aksi. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, contohnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi perbedaan bunyi huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab yang disimak. Kemudian kemampuan menangkap maksud utama dari pembicaraan singkat dalam bahasa Arab. Tingkatan yang kedua yaitu kesiapan. Kesiapan di sini maksudnya adalah kemampuan siswa menempatkan diri untuk memulai sesuatu kegiatan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, tingkat kesiapan ini tercermin dalam tindakan-tindakan seperti membaca teks bahasa Arab yang masih lengkap dengan syakalnya, dengan fasih, lancar, dan intonasinya benar. Kemudian mampu menuliskan kata, frasa, kalimat berbahasa Arab yang didiktekan tanpa melihat contoh. Gerakan terbimbing. Gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, gerakan terbimbing ini tercermin dalam kemampuan siswa menirukan intonasi bacaan guru dengan baik,
menirukan gaya pidato native speaker dalam bahasa Arab, mampu menyusun kalimat atau paragraf dalam bahasa Arab berdasarkan mufrodat yang telah diberikan. Tingkatan yang keempat yaitu gerakan terbiasa. Adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada contoh. Nah, kemampuan ini diperoleh karena latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, kemampuan ini tercermin dalam kemampuan siswa menyampaikan pertanyaan atau jawaban dalam bahasa Arab dengan kalimatnya sendiri, membaca teks berbahasa Arab tanpa syakal dengan benar, menerjemahkan teks bahasa Arab sederhana ke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, gerakan kompleks. Gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara, urutan, dan irama yang tepat. Dalam pembelajaran bahasa Arab, keterampilan ini tampak dalam kemampuan siswa untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya sendiri dengan menggunakan bahasa Arab secara lancar, atau menyimpulkan isi pembicaraan atau dialog dalam bahasa Arab dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang keenam, adaptasi. Adaptasi di sini maksudnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru yang dihadapinya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, keterampilan adaptasi tampak dalam siswa yang mampu mengungkapkan kembali isi bacaan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara lisan, atau menulis artikel dalam bahasa Arab dalam berbagai tema. Yang terakhir, originasi atau kreativitas. Originasi merupakan kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya, atau mengkombinasikan gerakan-gerakan yang ada menjadi kombinasi gerakan yang orisinal. Dalam pembelajaran bahasa Arab, keterampilan ini nampak dalam kemampuan siswa dalam menciptakan karya syair sendiri atau menghasilkan karya terjemahan dari bahasa Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.